Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Hermawan, NIM D1A 021425. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang boleh dilakukan oleh seorang pejabat sementara atau PJS, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat sementara, dan juga bolehkah seorang pejabat administrasi negara mengeluarkan kebijakan strategis dalam masa transisi. Baik, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa sih pejabat sementara itu. Pejabat sementara merupakan pejabat yang menempati suatu posisi jabatan yang sifatnya itu sementara, karena pejabat yang menempati posisi sebelumnya itu berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak bisa menempati posisi tersebut. Pada umumnya pejabat sementara itu ditunjuk oleh pejabat di atasnya, di mana mekanisme penunjukannya itu melalui pendelegasian atau mandat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, perlu mengatur tentang pejabat sementara. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih yang tidak boleh atau boleh dilakukan oleh seorang pejabat sementara. Di sini adapun larangan atau kewenangan yang tidak bisa dilakukan oleh pejabat sementara, seperti yang diatur pada pasal 132A dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat sementara adalah yang pertama itu dilarang melakukan mutasi pegawai. Yang kedua, dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Yang ketiga, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran suatu daerah. Yang keempat, dilarang membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program-program pembangunan pemerintah sebelumnya. Namun pembatasan kewenangan atau larangan tersebut dapat dikecualikan jika mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang sifatnya itu tertulis. Artinya tetap ada mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat sementara dalam melakukan aktivitasnya. Apa sih kewenangan pejabat sementara? Di sini ada 5 kewenangan atau apa yang boleh dilakukan oleh pejabat sementara. Yang pertama itu pejabat sementara bisa mengajukan rancangan perda. Yang kedua, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD. Yang ketiga, menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah. Yang keempat, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan terdesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan
wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bolehkah pejabat sementara membuat kebijakan strategis pada masa transisi? Di sini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang dimana berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Jadi di sini pejabat sementara itu tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu kebijakan yang sifatnya itu strategis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.